Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu dan seluruh calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode ke-134 yang berbahagia. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap mengikuti pembekalan hari ini. Kalau sudah siap, berikan reaksi jempol atau smile di layar Zoom masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seruan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dipertemukan di pagi yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cahaya petunjuknya menerangi jalan hidup kita, hingga saatnya kita berjumpa dengan beliau di Yaumil Qiyamah kelak. Telah hadir bersama kita yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Papadel MPD. Yang kami hormati Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Ibunda Dr. Anda Haji Fatmawati. Yang kami hormati para narasumber yang hebat yang telah berkenan hadir bersama kita dan seluruh panitia penyelenggara, serta tentu yang kami banggakan, seluruh calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Hadirin sekalian berbahagia, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode ke-134 dengan tema Resilient and Ready, Agile Strategies for Life After Campus. Tema ini diangkat sebagai bentuk ikhtiar Universitas Negeri Malang untuk membekali para wisudawan agar tidak hanya siap meraih gelar akademik, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan kehidupan setelah kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, PPIKUM, Profesor Dr. Suparno. Yang kita hormati Ketua 1 PPIKUM, Profesor Muhammad Ainin. Dan juga yang kita hormati Ibu Sekjen PPIKUM, Ibu Fatmawati. Dan yang kita hormati pula para pemateri. Alhamdulillah ada 3 pemateri pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Tuti Ismuningsih, SPD. Beliau ini adalah alumni UM, sekarang menjadi honor Chandra Dani dan Ramdhani Husada. Yang kedua, Profesor Dr. Haji Parji MPD. Beliau juga alumni UM, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial UM, Guru Besar dan Ketua Senat Universitas PGRI Madiun. Pemateri ketiga masih muda, yaitu Mas Aan,
ya K. Prastia SPD MBE. Beliau adalah alumni UM juga, Fakultas MIPA UM. Beliau sekarang menjadi founder ya Tresia ID, dan banyak sekali jabatan-jabatan beliau. Dan juga yang saya hormati moderator, dan yang membanggakan adalah para peserta pembekalan calon wisudawan ya Universitas Negeri Malang periode ke-134. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini IKUM, pengurus pusat IKUM menyelenggarakan satu kegiatan yang sangat strategis, yaitu namanya pembekalan bagi calon wisudawan. Jadi setiap akan ada wisuda, pengurus pusat IKUM menyelenggarakan satu kegiatan yang disebut dengan pembekalan. Saya atas nama UM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus pusat IKUM yang selalu mengembangkan program-programnya, termasuk menyelenggarakan program pembekalan calon wisudawan. Ya, setiap akan ada wisuda, ya PP pengurus pusat IKUM selalu menyelenggarakan acara pembekalan bagi calon wisudawan. Dan ini saya kira sangat penting sekali untuk menambah bekal bagi calon wisudawan yang insya Allah akan memasuki dunia kerja, akan memasuki dunia masyarakat, dunia kerja. Dan temanya selalu sangat bagus. Ya, sekarang lebih fokus kepada bagaimana agar calon wisudawan memiliki satu kesiapan, ya, satu kesiapan strategi untuk mempersiapkan diri untuk hidup setelah keluar dari kampus. Setelah lulus dari kampus, bagaimana strateginya agar bisa segera untuk berdampak di masyarakat, berdampak di dunia kerja. Lebih-lebih pematerinya adalah pemateri yang sangat berpengalaman. Misalnya Profesor Dr. Haji Parji MPD. Beliau ini guru besar, ya guru besar, bahkan menjadi Ketua Senat Universitas PGRI Madiun. Insya Allah beliau punya pengalaman banyak dalam hal kerja yang bisa disampaikan, bisa ditularkan, bisa diinternalisasikan kepada calon wisudawan UM periode ke-134 ini. Demikian pula juga pemateri Ibu Tuti Ismoningsih SPD. Beliau bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman kerjanya, pengalaman-pengalaman hidupnya setelah selesai menempuh pendidikan di UM ini. Termasuk juga pemateri Mas Aan Prastia. Banyak pengalaman yang bisa beliau berikan kepada calon wisudawan agar apa? Agar calon wisudawan itu bisa punya ya bekal yang lebih lengkap, lebih banyak untuk sukses memasuki dunia kerja. Karena itulah saya selaku WR1 atas nama UM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus pusat IKUM ini yang selalu menyelenggarakan kegiatan pembekalan. Insya Allah akan ada 2 wisuda waktu dekat ini. Ada wisuda periode ke-134 dan lanjut dengan wisuda periode ke-135. Nah, dan PPUM, IKUM memberikan pembekalan agar calon wisudawan siap untuk memasuki dunia kerja. Karena itulah saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus pusat IKUM. Dan juga saya mohon kepada para peserta calon wisudawan hendaknya mengikuti kegiatan pembekalan ini A sampai Z, mulai awal sampai akhir, karena dapat diyakini bahwa materi yang akan disampaikan oleh pemateri itu
akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi saudara calon-calon wisudawan. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Fadl MPD. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus pusat IKUM, terutama yang hadir pada pagi hari ini Ibu Sekjen PP IKUM, Ibu Dr. Fatmawati, dan tim IT IKUM, Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati, saya muliakan, yang kami banggakan para narasumber yang semuanya alumni UM, yaitu Bapak Prof. Dr. Haji Farji MPD, Ibunda kita Dr. Anda Tutik Ismuningsih, dan Mas Aan Prasetyo SPD MBE. Kita pemandu acara kita yang lincah ya, Bapak Andika Bagus SPD MPD, dan semua peserta yang hadir, khususnya para calon wisudawan UM periode ke-134 yang kami banggakan. Patutlah kita panjatkan disyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-134 yang rutin kita laksanakan menjelang setiap menjelang wisuda dengan tema yang sangat relevan aktual, yaitu Resilient and Ready Agile Strategy for Life After Campus. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1 UM, yaitu bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Para peserta webinar calon wisudawan yang saya hormati, sebentar lagi saudara peserta webinar akan diwisuda, dan status saudara bukan lagi sebagai mahasiswa tetapi sebagai alumni Universitas Negeri Malang. Di kampus selama saudara kuliah telah dibekali berbagai kemampuan, keterampilan, pengalaman dan nilai atau value. Dibekali pula hard skill dan soft skill agar saudara bisa survive hidup di tengah-tengah masyarakat. Apabila saudara di kampus saudara menghadapi tantangan yang bersifat mikro sistem perkuliahan, maka setelah lulus tantangan yang saudara hadapi lebih kompleks dan lebih bervariasi. Untuk itu, kompetensi yang saudara peroleh dari UM selama kuliah perlu dikembangkan agar saudara bisa menjadi lulusan yang berprestasi, sukses. Terkait dengan pembekalan calon wisudawan yang ke-134 ini sangat relevan. Judul yang diangkat pada hari ini, pada webinar ini, yaitu Resilient Ready Agile Strategy for Life After Campus. Inti judul ini diharapkan saudara calon wisudawan setelah lulus memiliki ketangguhan dan kesiapan untuk masuk ke dunia kerja dan dunia karir. PP IKUM sebagai organisasi legal formal alumni UM secara sosio-psikomoral mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dan memberdayakan alumni UM atau lulusan UM agar dapat mengeksplor pikirannya, gagasannya, mengembangkan skillnya baik pada ranah hard skill maupun soft skill. Banyak program dan kegiatan pengurus pusat IKUM untuk memfasilitasi dan memberdayakan alumni UM agar dapat mengembangkan karir dan masuk ke dunia kerja, misalnya kampus hiring and recruitment, job fair baik secara virtual dan atau online maupun luring, program mahasiswa wirausaha expo, scholarship expo untuk kuliah S2 dan S3 di dalam dan luar negeri berbeasiswa, dan berbagai jenis pelatihan lainnya termasuk pembekalan calon wisudawan yang secara rutin dilaksanakan oleh pengurus pusat IKUM bekerjasama dengan bagian 1 atau WR1. BP IKUM juga memfasilitasi alumni
melalui kartu anggota alumni untuk memperoleh diskon saat naik kereta api jarak jauh. Peserta webinar calon wisudawan yang saya banggakan, saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya bidang 1, bidang akademik, mahasiswa dan alumni UM. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pemateri, para narasumber yang andal, yaitu Bapak kita, Profesor Dr. Haji Farji MPD, alumni FIS UM, beliau guru besar dan Ketua Senat Unipma, Universitas PGRI Medion, dan Pak Farji ini dulu pernah menjadi rektor ya, kalau nggak salah di Unipma ini. Dan terima kasih kepada ibunda kita, Dr. ada Ibu Tuti Ismuningsih, alumni UM, Honor Chandra Dhani dan Ramdhani Husada. Kemudian terima kasih kepada Mas Aan, Kaprestia SPD MBE, alumni FMIPA, beliau founder and CEO at Technesia.id, personal coach for corporate and professional trainer BNSP RI. Dan terima kasih pemandu kita, pemandu acara kita, webinar kita, Bapak Andika Bagus SPD MPD, beliau alumni UM juga, Fakultas Teknik, dosen Fakultas Teknik UM. Mengakhiri sambutan ini, kami atas nama pengurus pusat IKUM berpesan kepada para calon wisudawan, jagalah nama baik alma mater saudara tercinta Universitas Negeri Malang. Tunjukkanlah kepada masyarakat, inilah lulusan UM, jangan tunjukkan inikah lulusan UM. Atas nama pribadi dan pengurus pusat IKUM tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menjalankan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon wisudawan UM untuk mengembangkan karir dan maksud dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan UM periode ke-134 dengan tema Resilient and Ready Agile Strategy for Life After Campus secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pembekalan. Semoga Allah SWT meridhai usaha kita. IKUM selalu di hati alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sekarang ini online juga sudah merambah dunia kita begitu gencar. Mungkin adik-adik ini bisa jualan di online, ya mulai dari sedikit lah gitu. Kalau untuk orang yang sudah setua saya, ini sudah agak sulit karena tidak bisa mengikuti perkembangan IT. Begitulah adik-adik semua. Kuncinya dalam wira swasta adalah mau bekerja keras, kemudian disiplin, apapun disiplin waktu, disiplin keuangan, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa dalam berusaha layanan prima itu sangat dibutuhkan. Mungkin gini, kalau Anda masuk di warung di warung biasa gitu, mungkin harga teh mungkin 5.000. Tapi kalau misalnya, oh ini tempat Anda, ini, oh misalnya nanti kalau udah besar bisa ber-AC, ada apa yang lebih, mungkin ada makanan kecil apa yang rasanya enak, kemudian dilayani dengan bagus, pelayannya ramah-ramah gitu. Nah, ini akhirnya bisa nilai tambahnya ada, bisa dijual dengan agak mahal, seperti itu. Ya. Itu adik-adik semua. Pesan saya, selamat atas kelulusan Anda semua. Ayo kita berusaha, ayo kita bekerja keras, kemudian supaya kita bisa hidup, survive dengan baik dalam hidup ini. Penutup saya, untuk adik-adik semua yang ingin mungkin menemui saya
menemui saya untuk ngajak diskusi masalah kewirausahaan, monggo datang saja ke Chandradani, ke Panjen. Rumah saya ada di belakang sana. Monggo kalau mau ngomong-ngomong masalah, oh Bu, seandainya saya ini mau buka gini seperti apa, seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan perjalanan hidup saya. Semoga kalian semua, adik-adik semua, bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman sekalian, buat Economic Forum sebelumnya, ya, itu memprediksi ya tahun 2025, berarti sekarang tahun ini akan ada 85 pekerjaan digantikan oleh mesin. Tadi otomatisasi ya, kemudian robotik dan lain sebagainya akan mendominasi memang. Namun demikian akan ada 97 jenis pekerjaan baru ya. Nah, ini monggo yang nanti bisa dianalisis kira-kira mana yang cocok, tapi saya ambil 20 saja pekerjaan masa depan yang kira-kira dibutuhkan oleh dunia kerja hari ini gitu. Saya baru di Cebu di Filipina, kemarin saya melihat antrian anak-anak mencari pekerja itu juga fenomenanya hampir sama di Indonesia. Panjang sekali ya, panjang sekali gitu. Ini ya ada data analysis and scientist, AI, machine learning spesialis, big data ini ya. Kemudian digital marketing and strategy spesialis, proses transportasi spesialis, business development profesional gitu ya. Information security analysis dan lain sebagainya, ini bisa dipelajari ya, termasuk project manager ya, business service and administrasi manager ya, database network profesional, robotic engineers, strategic advisor dan lain sebagainya. Ini sepertinya kalau kita lihat memang digitalisasi dan artificial intelligence, robotik itu masih akan mendominasi ya pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Tapi bukan berarti sektor-sektor padat karya itu tidak dibutuhkan. Apalagi di Indonesia, saya kira sektor-sektor padat karya itu masih sangat dibutuhkan gitu ya. Next, terakhir dari saya, ini lanjut materi yang terakhir. Nah, ini beberapa sebelumnya ini agak beberapa hal yang diperlukan ya untuk menghadapi masa depan. Yang pertama ya, kita harus mampu beradaptasi ya perilaku kita ya dalam era yang serba cepat, serba berubah dan kompleks. Ini kita tidak boleh tumbuh menjadi generasi yang manja, tapi harus menjadi generasi yang tangguh, generasi yang mampu melihat perubahan itu sebagai sebuah peluang, sehingga ini diperlukan adaptasi dalam banyak hal. Kemudian kuasai literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanitis. Sudah pasti anak-anak UM, lulusan UM sudah pasti dibekali dengan 3 kemampuan ini, karena memang 3 kemampuan ini adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0. Jadi literasi data, teknologi, dan humanitis. Humanitis itu apa? Sehebat apapun kemampuan Anda dalam bidang teknologi, maka diperlukan ada etika, keadaban, budi pekerti yang baik, akhlak gitu ya, karakter gitu. Kalau kita dalam kemampuan abad 21 itu kan orang menyebut 4C, sering 1C sehingga menjadi 5C. Jadi critical thinking, yang kedua itu adalah creativity, innovation, kreativitas dan inovasi. Yang ketiga itu communication, komunikasi.
Yang keempat itu kolaborasi, membangun teamwork, kerjasama, dan jangan lupa yang kelima itu adalah karakter. Anak-anak UM, lulusan UM dari mulai zaman dulu itu dikenal mempunyai integritas yang baik ya. Tolong itu dijaga betul. Nah, lulusan UM itu dikenal mempunyai integritas yang baik, baik secara akademik maupun integritas moral dan sosial. Saya kira itu modal yang harus terus dijaga. Dan kalau kita lihat dalam beberapa survei di pemeringkatan apapun, termasuk di dalam bagaimana melihat aspek-aspek integriti akademik ya, UM itu selalu menjadi yang paling bagus ya, nomor 5, nomor 10 di Indonesia. Ini saya kira luar biasa. Kita harus bangga menjadi lulusan UM ya, menjadi lulusan UM. Pasti tidak kalah bersaing dengan yang lain. Yang nomor 3, jangan lupa pasti harus kreatif dan inovatif. Kemudian memperkuat jejaring ya, networking ini sangat penting banget gitu. Jadi kemudian penguatan vokasional melalui diklat-diklat. Meskipun Anda sudah lulus sarjana, tetapi tetap penting untuk mengikuti diklat-diklat, pelatihan-pelatihan vokasional itu menjadi sangat penting. Karena hari ini saya kira SDM yang dibutuhkan itu adalah SDM yang mempunyai kompetensi, keterampilan-keterampilan, dan seringkali dunia kerja itu tidak linear dengan ijazah. Misalnya pekerjaan di bank itu hari ini tidak selalu harus lulusan dari manajemen akuntansi atau perbankan. Tapi anak-anak lulusan FKIP juga banyak yang diterima di bank gitu. Setelah saya tanya pada kepala cabangnya, ya bank itu membutuhkan soft skill gitu. Jadi disiplin, ramah tamah ya, kemampuan berkomunikasi baik gitu. Kalau kemampuan di banknya itu sendiri mungkin 3-6 bulan bisa dilatih, didiklat. Tapi soft skillnya, jujurnya, integritasnya, ramah tamahnya itu tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat gitu. Maka ini anak-anak UM juga harus menguatkan ini. Kemudian jangan lupa peningkatan kompetensi melalui 3 hal ya. Jadi tuntutan masa depan hari ini ya, pekerjaan yang sangat kompleks hari ini itu menuntut 3 hal ini, rumusnya. Dalam beberapa seminar selalu saya ditanya, dan rumusnya menurut saya 3 ini. Yang pertama itu adalah upskilling, peningkatan keterampilan. Jangan lelah untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua itu namanya reskilling, pembaruan keterampilan. Karena ada beberapa pekerjaan baru, maka harus di reskilling. Dan yang ketiga jiwa wirausaha, sebagaimana disampaikan oleh Bu Tutik tadi. Kemudian yang terakhir adalah cerdas di dalam mengelola perubahan. Saya kira itu beberapa hal ya, cerita saja. Saya ini sudah jadi dosen akademisi 35 tahun. Pernah jadi rektor 16 tahun, 4 periode. Kemudian sekarang menjadi ketua senat, tetapi juga saya masih banyak ya. Ini juga meskipun sudah senior, saya juga belajar usaha, Mas Andika, yang kecil-kecilan. Supaya nanti ketika pensiun masih tetap eksis, jadi saya juga membuka usaha-usaha, lumayan lah, ada usaha-usaha lumayan gitu untuk tambahan dari tua ya, dari tua. Jadi meskipun akademisi juga ini juga belajar untuk membuka wirausaha, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang beresiko tinggi, kalau yang sudah senior ini nggak berani ya. Nanti kalau bangkrut malah bingung. Jadi cari usaha-usaha yang relatif aman gitu. Biasanya dosen itu ya kayak kos-kosan gitulah ya. Nah, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, perusahaan-perusahaan tadi itu dia hancur, dia runtuh karena terdisrupsi teman-teman. Terdisrupsi. Oke, apa sih disrupsi itu? Nah, Prof. Renal Kasali pernah bilang teman-teman, disrupsi itu sendiri adalah sebuah inovasi teman-teman. Inilah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Menggantikan pemain-pemain lama dengan pemain baru teman-teman. Menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital. 2 kata kuncinya, lebih efisien, lebih bermanfaat. Oke, kita lanjut. Teman-teman, contoh sederhananya nih, biar lebih tergambar lagi. Ini teman-teman, ini Kodak. Mungkin zamannya Prof. Ainin, Prof. Parji gitu ya. Ini kayaknya jadi raja dulu. Betul ya? Ini ya, pokoknya siapa sih yang nggak tahu Kodak gitu ya.
Tapi teman-teman, sekarang kira-kira digantikan oleh apa teman-teman ya? Terdisrupsi oleh apa ini? Yuk. Kira-kira terdisrupsi oleh apa nih Kodak ini? Sehingga sekarang nggak ada. Sony, oke, apalagi? HP, ya. Apalagi? Kamera digital, yes. Betul ya? Jadi gara-gara kamera digital ini teman-teman, dulu ini raja gitu ya, itu dia mati. Padahal teman-teman, ini dulu raja, pokoknya market leader gitu. Dan tim risetnya, kabarnya ya, kononnya, yang menemukan pixelnya ini itu adalah tim risetnya dari Kodak. Waktu itu tim risetnya nemuin, Pak, ini ada penemuan baru nih, pixel gitu. Apa yang dikatakan waktu itu dari pimpinannya adalah kita masih menguasai pasar, kayaknya kita belum butuh. Habis itu apa? Minta izin, boleh nggak pixel ini kita jual gitu. Akhirnya dijual teman-teman, ternyata justru pixel itu yang menghancurkan Kodak. Oke? Karena kalau biasanya kalau udah tinggi, kalau udah besar gitu ya, apalagi sombong gitu ya, itu gampang mati teman-teman. Nah ini salah satunya banyak. Contoh Nokia juga. Nokia tuh nggak ngelakuin kesalahan loh. Dia terlambat berinovasi, terlambat sadar teman-teman. Oke ya, yuk kita lanjut. Nah makanya teman-teman kita juga tahu nih, masuk sekarang era VUCA era. Apa sih VUCA era itu? Yang pertama nih, volatility. Kalau bahasa kimianya mudah menguap teman-teman ya. Jadi cepat sekali bergejolaknya itu. Habis itu uncertainty, penuh dengan ketidakpastian. Complexity, kompleks sekali hari ini teman-teman ya. Habis itu ambiguity, penuh dengan ketidakjelasan. Gambarannya biar mudah gitu ya. Ini teman-teman. Contoh zaman dulu, itu kalau kita berlayar teman-teman, kita tahu betul tekanan laut itu berapa gitu ya, kapan, jam berapa harus berangkat, jam berapa harus pulang gitu ya. Jadi tahu betul gitu, bisa diprediksi. Teman-teman, gambaran hari ini itu kayak gini tuh. Nah, jadi hari ini tuh gampang sekali berubah. Oke, makanya kita sekarang isu sekarang lagi naik daun adalah climate change gitu. Oke, makanya sekarang kita digalakkan green energy dan lain-lain gitu. Ini teman-teman, jadi benar-benar nggak bisa diprediksi. Bahkan musim aja sekarang agak bergeser-geser gitu. Harusnya sudah mulai musim kemarau, musim hujan tiba-tiba. Harusnya musim hujan kemarau gitu ya. Jadi kayak istilahnya itu unpredictable gitu. Maka teman-teman, bisa jadi kalau kita tidak aware, kalau kita tidak siap, jatuhnya seperti ini. Nah, kita terjungkal teman-teman. Oke, tapi kalau kita siap, kita aware, pada saat terjungkal gini, kita bisa berenang teman-teman. Itu perbedaannya tadi. Oke, agile person, agile mindset tadi seperti itu. Oke, teman-teman, makanya kata kuncinya adalah ini, adapt to change. Jadi kita nggak bisa menolak. Kalau kita menolak, ya sudah, kita akan terhempaskan, kita punah. Kita perlu adapt, acceptance, terima dulu, belajar. Ini apa sih? Siapa orang yang sudah mempelajari ini? Saya cari tahunya di mana, diskusi dengan siapa, itu cara kita adapt. Yuk kita lanjut. Teman-teman, makanya ada kata kunci di sini agile. Teman-teman boleh dong diketikkan kolom chat, agile itu apa sih menurut teman-teman? Wow, waktunya kurang 1 menit. Siap. Apa teman-teman agile itu? Yuk ketikkan kolom chat. Agile itu apa? Lincah, gesit. Yes. Oke teman-teman. Nah, pertanyaannya teman-teman, gimana caranya menjadi agile person? Nah, teman-teman di sini saya punya pendekatan. Ini kebetulan hasil dari riset saya teman-teman gitu ya, pengalaman saya gitu ya, mendampingi perusahaan, mendampingi saya terjun di SDM, di people gitu ya. Ini dia. Nah, level up framework teman-teman. Jadi formulanya 5+2. Apa sih 5+2 ini? Yang pertama ini teman-teman, learner. Oke ya. Jadi teman-teman, learner ini kata kuncinya rendah hati teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini sudah merasa S3, merasa S2, berhenti belajar, ya sudah, teman-teman nggak akan bisa jadi agile person. Itu kata kuncinya. Tapi kalau teman-teman hari ini walaupun S3, S2, bahkan level profesor, kalau teman-teman rendah hati, itu setiap ilmu yang baru, kasanah ilmu akan makin meluas. Samudra ilmu itu akan makin luas teman-teman. Karena itu tadi, rendah hati. Makin buka, kapasitasnya makin besar, isinya makin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, explorer gitu teman-teman. Nah, jadi kata kuncinya teman-teman ini mendalam. Oke ya. Jadi nggak hanya belajar tapi mendalam. Jadi kita cari tahu sampai sesuatu hal mungkin yang selama ini belum muncul, kita explore dalam diri kita teman-teman. Itu akhirnya kita ketemu, oh ternyata ini kita bisa kombinasikan, kita bisa kolaborasikan. Explore. Yang berikutnya, victory. Victory ini tentang mindset teman-teman. Mindset sebagai pemenang. Orang yang punya pemikiran terbuka, growth mindset, victory mindset, mindset sebagai pelaku bukan sebagai korban. Nggak kebanyakan fokus mengeluh, tapi kebanyakan cari solusi, cari cara. Itu victory teman-teman, victory mindset. Yang berikutnya extraordinary, kata kuncinya adalah cinta.
teman-teman hari ini, teman-teman misalkan ini sudah bekerja misalkan gitu ya. Kalau teman-teman nggak cinta dengan pekerjaan itu, teman-teman nggak akan jadi extraordinary person atau agile person. Orang yang bisa extraordinary itu kata kuncinya pertama adalah cinta dulu tuh. Kayak teman-teman cinta sama orang tua, teman-teman cinta sama pasangan misalkan gitu ya. Itu kalau udah cinta, teman-teman akan berkorban apapun untuk melakukan itu extraordinary activity, extraordinary action untuk membuktikan. Kata kuncinya di situ. Yang kelima teman-teman, leverage. Leverage ini kata kuncinya teman-teman adalah circle. Maka penting kita punya mentor, kita penting punya lingkungan, komunitas yang mendukung gitu. Ini untuk apa? Untuk level up teman-teman. Yang berikutnya adalah unstoppable. Kata kuncinya karya teman-teman. Tak pernah terhentikan. Fokusnya purpose gitu ya. Jadi berkarya fokusnya purpose gitu. Yang berikutnya adalah problem solver. Ini ujungnya teman-teman. Maka teman-teman, ini ketika dirangkum jadinya seperti ini. Nah, ini kebetulan baru jadi 2025 ini teman-teman. Saya rangkum teman-teman jadinya seperti ini. Ini adalah alat bantu, tools, framework untuk kita jadi level up person gitu. Oke, siap. Wah, ini materinya itu ya. Hari ini misalkan kegiatan pembekalan. Ya udah upload, terus kasih tuh caption. Hari ini pembekalan bersama ABC, dapat insight ini itu. Kan asik gitu ya. Habis itu besok, mungkin teman-teman punya apa, pokoknya upload aja dulu. Upload aja dulu. Nggak perlu pedulikan orang itu mau like atau dislike, nggak usah. Pokoknya fokusnya adalah tujuannya adalah ini baik, saya mau share gitu ya. Saya mau share ini agar apa? Ya, agar setiap kita punya ruang, ya, tempat informasi yang positif dimanapun kita berada. Pokoknya di situ. Oke, makanya di situ tadi ada growth mindset. Tadi sebetulnya kok waktunya saya kok pendek banget tadi ya Mas Andika ya. Sebenarnya growth mindset itu sebetulnya cara pandang. Untuk apa? Agar kita itu nggak perlu takut. Karena teman-teman, kalaupun kita nanti berbuat sebagaimanapun, itu selalu ada quote and quote ya, orang yang akan berkomentar, orang yang akan berpotensi mencela, menghina, itu selalu ada teman-teman. Bahkan teman-teman sekelas Rasulullah aja teman-teman ya. Ini kalau kita pernah belajar kisah Rasulullah teman-teman ya, waktu beliau meninggal, itu kan sahabatnya tanya tuh gitu ya, Abu Bakar gitu, apakah ada amalan yang Rasulullah lakukan tapi saya belum lakukan gitu. Ternyata ada satu amalan teman-teman, yaitu adalah kata Aisyah, beliau itu suka kasih makan si orang tuli buta teman-teman ya, itu yang belum dilakuin. Pada saat itu kemudian Abu Bakar ini datang melakukan itu gitu ya, tapi ternyata pada saat mau kasih nyuapin teman-teman langsung ditempel gitu. Kamu siapa gitu? Kamu bukan orang yang selama ini kasih makan saya gitu. Padahal tahu tidak, orang yang tuli buta ini adalah orang yang hobinya menghina Rasulullah teman-teman. Menghina Rasulullah itu tukang sihir, Rasulullah itu pembohong dan sebagainya. Tuh bayangin tuh. Beliau sebaik itu aja gitu ya. Itu masih ada loh yang mengkritik sampai sebencinya seperti itu. Dan saat itu juga ketika Abu Bakar bilang, orang yang Anda benci, orang yang Anda hina selama ini, itulah yang selama ini kasih makan Anda itu. Dan seketika itu beliau langsung sadar, kemudian beliau langsung masuk Islam, teman-teman. Nah, itu salah satu cara pandang gitu. Jadi, kalau misalkan kita punya sesuatu apapun, selama positif, selama bagus, punya impact, gas. Itu aja. Karena sekarang itu kayak bersaing-saing, teman-teman. Apalagi sekarang, agak menarik ini ya, fenomena terakhir, teman-teman ya. Orang memancing keributan tujuannya untuk mencari atensi. Ini kan luar biasa bahaya, teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara negatif gitu. Ya, ngata-ngatain orang, mohon maaf gitu ya. Ada yang viral teman-teman waktu itu ya, goblok misalkan gitu ya, mohon maaf gitu ya. Itu ada tujuannya buat mancing atensi. Ketika atensinya udah bagus, dia muncul mengklarifikasi seperti itu. Tapi dia sudah dapat atensi yang banyak, engagement yang banyak, algoritmanya terbentuk. Nah, ini kan kacau teman-teman ya. Jadi daripada kita berlomba-lomba istilahnya buat apa ya, terjerumus ke dalam sana, ya sudah, tiap kita yang punya positif upload aja gitu. Saya adalah orang introvert 100%. Karena pekerjaan saya trainer gitu ya. Maka mau nggak mau gitu teman-teman ya, saya harus upload sesuatu, portofolio gitu ya dan sebagainya gitu. Itu salah satunya. Dulu saya juga gitu. Ngapain ya? Saya orang introvert, saya suka menyendiri gitu ya, suka sendirian aja di kamar. Tapi kalau seperti itu orang nggak pernah tahu ya, apa potensi saya, apa kompetensi saya. Nggak ada orang yang mau menjalin kolaborasi dengan saya, karena nggak tahu kamu punya skill apa, kamu punya kompetensi apa gitu. Dan kita juga jadi nggak agile kalau misalkan kita itu tadi tuh, open area kita itu kecil gitu, Mas Andika.
Selamat siang semuanya, mudah-mudahan acara kita mulai dari pagi hari sampai dengan siang hari ini masih tetap memberikan semangat kepada kita semuanya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk ini. Dari Prof. Parji dari Filipina juga masih tetap mengikuti acara ini hingga siang hari ini. Di sana sudah 1 jam lebih dulu daripada kita di Indonesia. Baik, sebagai ucapan terima kasih secara tulus dari pengurus pusat IKUM akan menyampaikan sertifikat kepada para narasumber dan moderator. Saya mewakili pengurus pusat IKA. Sertifikat yang pertama disampaikan kepada Ibu Tuti Ismuningsih SPD sebagai narasumber pembekalan calon wisudawan UM periode 134. Mana Ibu Tuti? Halo? Halo. Iya, ini ada sertifikat dari kami, mohon diterima dan mudah-mudahan tidak kapok menjadi narasumber pada pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Ini. Makasih. Iya. Ya, Nanti ini bisa dibikura Bu Tuti, ditempel di Chandra Dhani. Iya, ditempel di Chandra Dhani. Nanti kalau saya ke sana, wah saya bisa lihat ini sertifikatnya Bu Tuti ini ya. Bagi terima bukti. kasih. Ya. Terima kasih ya. Yang kedua, sertifikat kami berikan pada Prof. Parji yang saat ini online dari Cebu, Filipina ya. Ini Prof. Parji luar biasa. Tadi berapa? 16 tahun ya jadi rektor yang 4 periode ya. Ya. Periode kelima akhirnya Pak Parji ini mundur, tidak mau dipilih kembali. Ya. Ini luar biasa ini. Ya. Alumni UM yang membanggakan ya, 3 narasumber pada siang hari ini. Mohon diterima Bapak, ini sertifikatnya walaupun sudah berapa jadi alumni UM lebih dari 30 tahun ya, tapi ini baru menerima sertifikat dari IKUM kali ini. Iya. Luar biasa. Ya luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti juga masih bersedia lagi menjadi narasumber pada pembekalan berikutnya. Yang ketiga kepada Mas Aan. Mas Aan Kaprasetya ini memang generasinya masih muda ya, tapi luar biasa juga alumni yang sama-sama membanggakan ya di bidang masing-masing. Ini Mas Aan ini alumni dari Fakultas MIPA. Zaman saya menjadi Kabak Kemahasiswaan, Mas Aan ini menjadi aktif di BEM fakultas kalau tidak salah. Nih, silahkan Mas Aan. Gimana ini Mas Aan? Dafat, terima kasih banyak. Iya, ini jangan bosan ya kalau saya panggil untuk memberikan materi di pembekalan. Ya. Ini narasumber yang siap kapan saja dipanggil oleh pengurus IKUM, begitu. Ya, terima kasih. Ini, mudah-mudahan nanti makin laris ya. Amin. Ini apa namanya? Menyemangati ya, karena sebagai motivator ya, menyemangati tidak hanya alumni UM tapi juga generasi muda pada umumnya agar mereka siap bekerja di mana saja, di level apapun, yang penting bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga ini Pak Andika, ini juga narasumber moderator tetap dari pengurus pusat IKA. Ada webinar, saya WA, kemudian harus siap tanggal sekian. Biasanya Pak Andika langsung siap Bunda, begitu ya. Pak Andika di mana ini? Masih online? Online Bu, siap. Ya, oke. Sebelum saya akhiri untuk penyampaian sertifikat, saya akan tutup 2 pantun ya. Nanti saya tidak mau kalah sama Pak Andika nih, biasanya juga berpantun. Ya, pantun yang pertama. Kuliah di UM idaman hati. Bertemu pacar saat registrasi. Berbanggalah kita menjadi alumni. Alumni UM banyak dicari. Yang kedua nih, ke Kota Malang membeli guci, makan nasi kebuli lauk gurami.
panjangkan umur peserta pembekalan ini. IKUM selalu di hati alumni. Asik. Ya, demikian Asik. Pak Andika, saya kembalikan ya waktunya. Terima kasih. Alhamdulillah.